Bahan pertama kita gunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi, boleh pakai yang sedang atau sekitar 25 sendok makan. Tepungnya kita ayak agar tidak bergerindil. Tambahkan 1 sendok teh garam, 10 gram tepung tapioka atau sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 2 butir telur, 3 sendok makan minyak goreng, aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 600 ml air, tuang secara bertahap. Pastikan adonan tercampur rata seperti ini. Sekarang adonannya akan kita saring agar hasilnya nanti lembut. Lanjut kita aduk kembali adonan. Letakkan teflon di atas kompor. Tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian oleskan hingga merata di bagian dalam teflon. Nyalakan api, gunakan api paling kecil. Jika teflonnya sudah panas, masukkan 1-2 centong adonan, kemudian ratakan seperti ini. Biarkan hingga matang. Jika sudah mudah lepas dari teflon, tandanya sudah matang. Kemudian ini langsung kita angkat. Lanjutkan cetak adonan berikutnya hingga habis. Satu adonan ini menghasilkan 20 piece. Ini beneran lembut banget, elastis dan tidak mudah sobek. Untuk isiannya saya gunakan 4 piece sosis. Ini sudah dipotong-potong kecil. Saya pakai sosis rasa ayam, boleh pakai sosis rasa lain. Kemudian saya gunakan keju, saya pakai keju cheddar. Ini juga sudah dipotong kecil. Isian selanjutnya saya gunakan telur rebus yang sudah dipotong-potong. Untuk isian berikutnya saya gunakan mayonaise 300 gram, boleh pakai mayonaise merek apa aja sesuai selera. Ambil 1 lembar kulit risol. Kemudian beri isiannya dengan cara seperti ini. Setelah itu kita akan lipat. Teman-teman bisa lihat sendiri cara lipatnya gampang banget. Tambahkan sedikit mayonaise di ujungnya dan lanjutkan melipat. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk bahan balurannya kita gunakan 200 gram tepung terigu atau sekitar 20 sendok makan. Tambahkan 250 ml air.
Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Terakhir kita gunakan secukupnya tepung roti. Celupkan ke dalam adonan tepung. Baluri hingga merata. Lanjutkan baluri dengan tepung roti. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita akan goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini kita goreng hingga bagian bawahnya berwarna agak kecoklatan. Yang saya goreng hanya sebagian aja, sisanya sudah saya simpan di kulkas untuk digoreng besok buat dijadiin sarapan atau cemilan. Jadi buat teman-teman saya rekomendasi banget buat cobain resep ini karena enak banget dan cara buatnya sangat simpel. Jika risolnya sudah matang, langsung kita angkat dan tiriskan. Agar lebih gurih, kita tambahkan secukupnya cabai rawit. Risol mayo margonya siap untuk disajikan. Teman-teman bisa lihat sendiri, risolnya benar-benar bikin ngiler dan sekarang kita akan nyobain. Ini beneran enak banget, gurih. Untuk bahan pertama, saya gunakan pisang kepok sebanyak 12 buah. Boleh pakai pisang lain sesuai selera. Kemudian, haluskan pisangnya dengan garpu. Agar lebih mudah halus dan tercampur rata, saya gunakan whisk untuk menghaluskannya. Nah, pastikan hasilnya seperti ini, tercampur rata, halus, dan lembut. Masukkan telur ke dalam wadah sebanyak 1 butir. Lalu aduk telurnya. Tambahkan garam secukupnya atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, langsung diangkat, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi pisang. Nah, telurnya sudah saya tuang ke dalam wadah, tapi maaf belum sempat divideoin. Bahan berikutnya saya gunakan gula pasir sebanyak 7 sendok makan, kemudian tuang ke dalam wadah. Tepung terigu sebanyak 10 sendok makan atau sekitar 100 gram, lalu masukkan ke dalam wadah. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Pastikan semua bahan keringnya tercampur dengan rata. Nah, adonannya sudah tercampur rata, lembut dan halus. Pastikan hasilnya seperti ini. Kemudian sediakan loyang, dan loyangnya sudah saya olesin dengan margarin agar adonannya lebih mudah lepas pada saat dikeluarin. Masukkan adonan ke dalam loyang. Jika adonannya sudah selesai dimasukin semua, kemudian hentak-hentak agar udara yang ada di dalamnya keluar. Kemudian panaskan kukusan. Kukusannya sudah panas, kemudian masukkan adonan.
Masak selama 50 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, ini sudah 50 menit kukusannya saya buka. Lalu tusuk adonan dengan lidi sate. Jika tidak lengket, berarti adonannya sudah matang. Dan adonannya sudah saya keluarin dari kukusan. Kemudian saya pencet-pencet bagian atasnya dan ini sudah padat. Setelah itu, keluarin adonan dari dalam loyang. Dan ini hasilnya setelah dikukus, cantik banget. Kemudian potong, untuk ukuran potongannya sesuai selera. Dan ini saya potong dengan ukuran besar. Jika teman-teman pengen potong dengan ukuran kecil juga boleh ya. Untuk bahan celupannya, saya gunakan tepung terigu sebanyak 8 sendok makan, gula halus sebanyak 5 sendok makan, boleh juga pakai gula pasir, air sebanyak 300 ml, kemudian aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur rata, hasilnya lembut banget. Ambil adonan yang sudah dipotong, lalu celupkan ke dalam flanya. Celup hingga merata. Nah, jika sudah selesai dicelup dengan rata, kemudian celup di tepung panir. Celup hingga merata. Jika sudah tercampur rata, langsung letakkan di atas piring dan lakukan hal yang sama dengan adonan lain. Kemudian panaskan minyak goreng. Jika minyaknya sudah panas, langsung masukkan pisang nuggetnya. Goreng selama 10 menit, gunakan api sedang. Jika bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, langsung dibalik ya. Jika sudah selesai dibalik, tunggu hingga matangnya merata. Nah, pisang nuggetnya sudah matang, kemudian angkat. Nah, ini hasilnya setelah digoreng, sebagian udah dimakan. Untuk toppingnya, saya gunakan selai coklat, boleh pakai topping lain seperti keju, selai kacang, selai stroberi, sesuai selera masing-masing. Nah, pisang nuggetnya sudah jadi guys. Ini rasanya super duper enak banget, crispy di luar dan lembut banget di bagian dalam. Selain rasanya yang enak, bahannya juga sangat simple dan cara buatnya juga sangat gampang. Bahan pertama, gunakan pisang kepok sebanyak 7 buah, boleh pakai pisang lain sesuai selera.
Nah, pisangnya sudah dikupas, kemudian haluskan dengan menggunakan whisk, boleh juga pakai garpu atau sendok. Pastikan hasilnya halus seperti ini. Masukkan susu bubuk 1 sendok makan. Jika tidak punya susu bubuk nggak apa-apa, boleh di skip. Tepung maizena 2 sendok makan. Tepung terigu 300 gram, masukkan setengahnya dulu. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, masukkan sisa tepungnya. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata dan bisa dibentuk. Nah, adonannya sudah bisa dibentuk, hasilnya seperti ini. Untuk isiannya, saya gunakan coklat batang secukupnya. Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk. Pipihkan adonannya seperti ini. Lalu masukkan coklat batangnya, kemudian tutup dan bulatkan. Dan ini hasilnya setelah dibentuk. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan adonannya sudah selesai dibentuk semua. Setelah itu, buat bahan celupan cairnya, gunakan tepung terigu sebanyak 7 sendok makan, garam setengah sendok teh, telur 1 butir. Jika tidak punya telur juga nggak apa-apa, boleh di skip. Masukkan air bersih 150 ml, lalu aduk hingga tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata. Untuk bahan celupan keringnya, saya gunakan tepung terigu sebanyak 12 sendok makan, tepung panir atau tepung roti sebanyak 250 gram. Ambil adonan yang sudah dibentuk, masukkan ke dalam tepung terigu, baluri hingga merata. Kemudian masukkan ke celupan cairnya, baluri hingga merata. Lalu masukkan ke tepung panir dan baluri hingga merata. Dan ini hasilnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Adonannya sudah selesai dibaluri, kemudian angkat. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Jika sudah mulai panas, langsung masukkan adonannya. Goreng dengan menggunakan api kecil selama 15 menit. Jangan sering dibolak-balik agar adonannya tetap utuh. Dibalik cukup sekali aja. Jika bagian bawah adonan sudah mulai kecoklatan, langsung dibalik. Jika sudah selesai dibalik, tunggu hingga matang. Dan ini sudah matang, kemudian matikan apinya, lalu angkat.
sudah selesai digoreng semua dan ini siap untuk disajikan. Pisang goreng crispy isi coklat ini rasanya enak banget, crispy di luar dan lembut di dalam. Coklatnya juga lumer dan cara buatnya sangat mudah. Selain enak, cemilan ini juga cocok dijadikan ide jualan. Nah, untuk bahan pertama saya gunakan kentang sebanyak 250 gram. Bahan-bahan lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah. Kemudian rebus atau kukus kentang hingga matang. Dan kentangnya udah mateng, ini udah empuk, kulitnya sudah saya kupas. Hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan kentangnya ke dalam blender. Kentangnya saya iris kecil agar lebih mudah pada saat diaduk dengan blender. Jika tidak punya blender, teman-teman bisa menggunakan garpu untuk menghaluskannya. Tapi jika mau hasil yang lebih halus dan lembut, gunakan blender atau chopper. Kemudian masukkan air secukupnya aja agar kentangnya lebih mudah halus pada saat diaduk dengan blender. Lalu haluskan kentangnya dengan blender hingga benar-benar halus dan lembut. Nah, kentangnya sudah halus dan tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam wadah. Setelah itu, sediakan wadah. Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 25 sendok makan atau sekitar 250 gram. Kemudian masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Susu bubuknya saya pakai merek Denkau. Jika teman-teman pengen pakai susu bubuk merek lain juga boleh, sesuai selera. Masukkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Lalu masukkan ragi instan atau pengembang kuenya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya aduk semua bahan keringnya dengan menggunakan mixer sekitar 2 menit. Gunakan kecepatan rendah. Jika mau pakai sendok atau whisk untuk mengaduknya juga boleh. Jika semua bahan sudah tercampur rata, langsung matikan mixernya. Lalu masukkan telur sebanyak 2 butir. Jika mau pakai 1 butir telur juga boleh ya. Masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan air sekitar 6 sendok makan. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Gunakan kecepatan tinggi, aduk terus hingga adonannya setengah halis. Oh ya, jika teman-teman pengen menguleni adonannya dengan menggunakan tangan manual atau tanpa mixer juga boleh ya. Jika adonannya sudah setengah halis dan tercampur rata seperti ini, langsung masukkan mentega sebanyak 60 gram. Lalu masukkan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian aduk lagi adonannya hingga benar-benar halis dan tercampur rata. Semakin lama mengaduk adonannya, maka hasilnya semakin lembut. Nah, adonannya sudah halis, lembut, dan sudah tercampur rata. Langsung matikan mixernya. Dan ini hasilnya setelah diaduk dengan menggunakan mixer. Teksturnya lembut dan sedikit lengket. Lalu buletin adonannya. Kemudian masukkan lagi ke dalam wadah. Kemudian diamkan adonannya selama 1 jam. Jangan lupa ditutup dengan kain.
Nah, ini sudah 1 jam, adonannya udah ngembang banget. Kemudian kempeskan adonannya. Alas adonannya sudah saya taburi tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian bagi adonan. Adonannya saya bagi rata menjadi 30 bagian. Jika teman-teman punya timbangan, boleh ditimbang berat adonannya. Tapi jika tidak punya timbangan, dikira-kira aja dan dibagi dengan rata. Di sini saya tidak pakai timbangan, saya bagi rata aja adonannya. Nah, ini sudah selesai saya bagi rata. Kemudian tutup adonannya dengan menggunakan kain agar tetap lembut. Kemudian bentuk adonannya. Sebelumnya taburi dulu tepung terigu di bagian dalam tangan agar tidak lengket pada saat dibentuk. Lalu buletin adonannya. Jika adonannya sudah bulat, kemudian pipihkan. Pipihkan dengan cara adonannya ditekan-tekan. Dan lakukan hal yang sama dengan adonan lain. Adonannya sudah selesai saya bentuk semua, hasilnya seperti ini. Setelah itu, tutup semua adonan dan diamkan selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, buka tutupnya dan hasilnya udah ngembang banget. Dan adonan siap untuk digoreng. Minyak gorengnya saya panasin dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi pastikan gunakan api yang cenderung kecil agar adonannya matangnya merata. Jika minyaknya sudah mulai sedikit panas, langsung masukkan kuenya. Jangan tunggu minyaknya terlalu panas ya guys, nanti warna kuenya bisa cepat kecoklatan dan matangnya tidak merata. Kemudian tunggu hingga bagian bawah adonannya berwarna agak kecoklatan. Sebaiknya adonannya jangan sering dibolak-balik agar tidak banyak menyerap minyak. Jadi dibaliknya 1 kali aja jika bagian bawah adonannya sudah berwarna kecoklatan. Nah, jika bagian bawah adonannya sudah kelihatan berwarna kecoklatan, langsung dibalik. Ini sudah selesai saya balik, kemudian tunggu hingga bagian bawah adonannya berwarna kecoklatan. Jika bagian bawah adonan sudah berwarna kecoklatan seperti ini, langsung diangkat. Lalu tiriskan dan lakukan hal yang sama dengan adonan lain.
Nah, donatnya sudah jadi. Ini sudah selesai saya goreng semua. Dan sekarang saya akan cek bagian dalam adonannya apa udah benar-benar matang. Donatnya benar-benar empuk dan lembut banget. Ternyata bagian dalamnya udah benar-benar mateng dan ini empuk banget. Ambil donat, kemudian bolongin dengan menggunakan sumpit seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian taburi dengan gula donat. Gula donat dengan gula halus beda ya guys. Kalau gula donat cenderung lebih dingin. Tapi jika teman-teman mau pakai gula halus juga boleh, sesuai selera. Kemudian isi bagian yang sudah dibolongin dengan selai. Saya gunakan selai strawberry. Selainya sudah saya masukkan di dalam plastik segitiga agar lebih mudah pada saat isi donatnya. Dan selai yang saya gunakan ada dua varian rasa, yaitu strawberry dan coklat. Nah, ini hasilnya setelah ditaburi dengan gula halus dan diisi dengan selai strawberry. Lalu saya akan isi donat varian rasa coklat. Caranya seperti tadi. Pertama dibolongin, lalu taburi dengan gula donat. Lalu isi dengan selai coklat. Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan hal yang sama dengan donat lain. Nah, donat bomboloninya sudah jadi guys. Donatnya siap untuk disajikan. Donat ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, empuk, dan cara buatnya juga gampang banget guys. Buat teman-teman yang suka donat, saya recommended buat cobain tutorialnya. Dijamin pasti ketagihan dengan rasanya. Dan terima kasih sudah nonton video saya hingga akhir. Jika suka dengan videonya, silahkan di like. Jika ada saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.